Oke, tema besar kita pagi ini, minggu ini ya, tentang keluarga yang membangun ketaatan beribadah. Eh, saya akan share screen nanti ya. Tentu, tentu kalau kita bicara keluarga, kita sudah banyak membahas tentang keluarga. Namun kalau kita lihat dari konteks beribadah, kita beribadah secara apa namanya personal maupun secara berjamaah, baik kalau berjamaah bisa di gereja, bisa di komunitas seperti di sini ya kita dan online ibadah ini, tapi juga bentuk ibadah itu juga bisa sifatnya ritual, tapi juga bersifat praktis ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu bisa dalam pengertian praktis ya. Kalau bicara tempat ibadah itu bisa jadi apa namanya seperti percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, bukan lagi di gunung ini atau di Yerusalem, tiba saatnya orang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya kalau dalam konteks ini Yesus mengajarkan secara personal kepada perempuan Samaria bahwa ibadah itu tidak saja dilaksanakan di tempat tertentu, di gunung ini atau di Yerusalem, di gereja, di gedung gereja atau di tempat yang berbeda. Artinya Yesus sangat menekankan personal kalau dalam konteks perempuan Samaria. Dalam konteks keluarga yang membangun ketaatan untuk beribadah itu, saya lebih fokus, ini sesuatu yang penting menurut saya, dimulai dari sang ayah, atau dalam konteks kitab ditulis itu memang pakai pola patriarkat ya untuk konteks Yahudi ya. Tapi penting, mari kita buka di 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Silakan Bu Barita atau Pak Raffles untuk membantu untuk memunculkan teks 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Nah, ini saya pernah nulis ini. Silakan Bu Barita, sudah ketemu, tolong bacakan kita tim ya, Ibu yang song leadernya menyiapkan hati kita. Pak Raffles yang bisa share. Pak Raffles tolong Pak. 1 Timotius 3 2 sampai 5. Aku tak buka AP juga. Nih. Satu Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Atau yang sudah ketemu bacakan langsung aja. 1 Timotius. Karena itu, Ya. ini masih ejaan ini yang baru, yang lama ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, Yes. sopan, Oh, yes. suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Demikian firman-Nya. Amin. Masih Bu, sampai ayat 5. Oh, sampai ayat 5, sorry. Seorang kepala keluarga yang baik, Ya, yes, ya. disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu
mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, ini warning ya, ayat 14. Karena jika seseorang tidak tahu bagaimana memimpin rumah tangganya sendiri, bagaimana dia dapat memimpin jemaat Allah, ya, jemaat Allah. Ibu Bapak, eh, saya pernah menulis ini ya, menulis pemimpin keluarga yang baik adalah dasar dari pelayanan yang efektif. Mari kita renungkan. Jadi bagaimana keluarga itu bisa memotivasi ketaatan beribadah itu sebenarnya menurut 1 Timotius 3:25 ini itu dimulai dari pemimpinnya keluarga. Ya, tentu saja kalau konteks biblikalnya adalah patriarkat ya, suami. Tadi dibacakan Bu Barita detail banget itu. Itu kalau tidak salah itu ada 12 dibanding 1. 12 itu pemimpin rohani di keluarga, itu apa namanya, 12 itu sifatnya karakter atau attitude. Nih. Nah, ini benar ini. Nah, jadi aku juga mikir merenungkan itu bahwa bagaimana kita bisa mendorong, membangun keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Itu sebenarnya bukan bukan sesuatu yang harus diajarkan terus-menerus kepada anak-anak atau istri, atau sebaliknya kalau dalam konteks matriarkat kepada suami, bukan itu. Keteladanan ya, keteladanan kita sudah banyak bahas tentang ini ya, keteladanan. Dalam teori pendidikan yang saya paham adalah keteladanan, contoh, itu lebih kuat daripada pengajaran. Jadi kalau kita banyak ngajarin terus, khotbahin terus, tapi kita sendiri tidak menjadi contoh dan teladan, itu kurang, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini karakter dan sikap seorang pemimpin di keluarga itu, pertama tidak bercacat, ya. Tidak suka memberi tumpang, suami dari satu istri. Tentu kita di Kristen ya, di Kristen tentang lebih mengarah ke monogami ya. Satu istri, nggak boleh dari satu istri ya, atau satu suami. Ya. Bijak, ya, sopan, terus ini semua ini. Suka memberi tumpangan. 6, oh ya ini pandai mengajar. Perhatikan pandai mengajar. Ini kalau kita lihat dari segi 1 sampai 5 terus 6, pandai mengajar itu adalah teknis ya. Itu adalah pandai mengajar itu keterampilan ya, life skill, bagaimana kita mengajarkan. Kenapa? Mengajar itu penting. Mana kelihatan? Jadi kalau kita lihat konteks iya. Udah digarami loh itu. 25 ya. Bukan ini, gitu sebenarnya. Kalau mau mending itu tolong siapa punya dihentikan dong. Ya, sudah. Tolong dimatikan dulu itu siapa punya. Oke, terus ya. Lanjut Pak. Ya. Jadi kalau kita punya konsep besar yang dikasih tema oleh Pak Calvin, ini tentang bagaimana keluarga yang membangun ketaatan beribadah, yang tadi saya jelaskan di awal bahwa beribadah sifatnya ritual, berkomunitas atau sifatnya
di gedung gereja atau berkomunitas. Tapi bicara ibadah itu juga bisa dalam pengertian yang universal. Kami sangat diajarkan sejak kecil ya. Ibadah itu artinya apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan. Baik dalam konteks sosial, dalam konteks apapun, pekerjaan, itu adalah ibadah. Namanya juga senada di Kolose 3:23, bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Nah, pengertian lakukan segala sesuatu itu apapun, itu juga artinya ibadah ya. Dalam konteks kekristenan, tapi juga dalam konteks dulu saya ya gitu. Itu penting ya. Jangan sampai kita terjebak ngajarin kita terjebak di ritual yang entah personal maupun ritual sifat. Kalau ritual biasanya berkomunitas atau berjamaah ya. Itu karena ada satu ritual yang baku ya. Jadi bicara tentang ibadah itu bisa berarti ritual, tapi juga berarti praktis ya, kehidupan sehari-hari. Dan ini bisa sebenarnya sangat simpel ya dalam konteks teori pendidikan. Saya dulu memang S1 saya pendidikan ya. Oleh karena itu saya tahu persis bahwa kau kalau jadi guru, itu saya ingat betul. Itu yang penting contoh, bukan pengajaranmu teori apapun kamu itu penting, tapi itu nggak terpenting gitu. Aku ingat terus itu ya. Jadi keteladanan itu lebih penting ya. Dalam konteks 1 Timotius 3:25 ini dimulai dari suami yang tidak bercacat, suami dari satu istri, bijak, sopan, suka memberi tumpangan. Yang 7 itu tidak suka minum, nggak suka minum apa? Anggur ya. Berarti suka mabuk dalam konteks waktu itu ya. Tidak suka berkelahi, lemah lembut, tidak suka bertengkar, tidak cinta uang. Nah, ini persoalan ini. Cinta uang ya. Terus 12, seorang yang baik memimpin rumah tangganya. Seorang yang baik memimpin rumah tangganya. 13, anak-anaknya hormat ya. Anak-anaknya taat dan hormat kepadanya. Ini warning ya, ayat 14. Yang ke-14. Karena jika seseorang tidak tahu bagaimana memimpin rumah tangganya sendiri, bagaimana dia dapat memelihara jemaat Allah? Nah, ini dalam konteks kita semua kan pemimpin ya, entah di jemaat yang sifatnya komunitas atau jemaat yang artinya di gereja. Ini satu peringatan bagi kita bahwa rumah tangga itu penting ya. Rumah tangga itu sangat-sangat penting. Nah, saya punya pola gini teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ya ngumpul dengan para pendeta, saya tanya gini, Pak, gimana pandangan Bapak tentang keluarga dan pelayanan? Pendeta itu bilang gini, wah saya ini taat sekali tentang pelayanan, gitu kan. Maksudnya Pak, ada saya pernah suatu saat melayani di suatu tempat, di tugas tertentu, tempat ibadah agak jauh. Saya harus taat total tentang ini. Sementara memang waktu itu, tapi pas waktu itu ada keluarga saya yang sakit, istrinya atau saya lupa. Itu sakitnya cukup parah ya. Itu bahkan sampai ya pokoknya dalam kondisi darurat. Tapi pendeta ini bukan mengkritik pendeta ya. Ini pengalaman yang nyata waktu saya waktu awal-awal saya jadi orang Kristen ya. Oh, jadi lebih mengutamakan Tuhan dalam pengertian pelayanan ya Pak ya, daripada keluarga yang sakit sekarat. Saya cuma tidak komen lagi. Pak, apakah nggak bisa didelegasikan Pak? Apakah keluarga bukan pelayanan? Itu hanya perenungan ya teman-teman. Ini pengalaman yang kami di lapangan gitu, waktu awal-awal saya jadi orang Kristen. Kok gitu ya? Apakah keluarga itu nggak penting?
Saya itu sebenarnya hampir punya pengalaman seperti di atas ya. Punya pikiran utamakan pelayanan. Namun Tuhan mengajarkan ke saya pribadi, teman-teman, pelayanan keluarga sendiri jauh lebih penting dari pelayanan keluar. Ada kadang-kadang ada cerita lucu. Istrinya duduk jadi jemaat, dia khotbah. Ini untuk karena kalangan kita ya. Khotbahnya itu bagus banget. Istrinya manggut-manggut gitu kan. Manggut-manggut, bagus khotbahnya. Tapi prakteknya, prakteknya, khotbahmu hebat. Kamu orang yang luar biasa menguasai teknik khotbah yang bagus, teologi yang bagus. Tapi kami nggak merasakan itu. Nah, itu kan fatal itu, Pak. Bahkan ini di lapangan juga saya banyak menjumpai para orang yang punya pengertian pelayanan itu di atas keluarga, dan banyak korbannya anak-anak. Anak-anak, oh itu anak pendeta kok kayak gitu sih, anak pendeta kok cerai sih. Ada yang banyak cerita-cerita yang miring begitu ya. Lalu saya juga merenung ya. Nah, kalau di kami ya, itu memang kejadian itu ada, bahwa saya ingin menekankan gini Ibu Bapak. Menurut saya loh ya, kita bisa berdebat kali ini. Keluarga jauh lebih penting dari pelayanan. Namun di antara keluarga dan pelayanan, yang terpenting lagi adalah Tuhan. Jadi Ibu Bapak sekalian, bahwa seorang pemimpin keluarga itu, ini filosofi saya ya, Ibu Bapak bisa nggak setuju. Tuhan, keluarga, baru pelayanan. Saya punya prinsip ketika saya pernah ikut satu conference gitu di Kepulauan Seribu. Tiba-tiba saya dikabarin anak saya yang pertama sakit, vertigo katanya. Pokoknya dikabarin sama adik didiknya. Lalu ketika situ langsung saya mau loncat, mau naik kapal boat yang dari Kepulauan Seribu langsung ke Jawa. Tapi nampaknya tidak mudah. Saya bingung, Tuhan, tolong Tuhan, anakku yang selama ini sakit. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Terus kemudian ketika saya berdoa bergumul karena ini di situasi ini kalau hanya di Jakarta sih, saya langsung loncat naik kereta api atau apa cepat ya. Tapi ini di Kepulauan Seribu, jauh ya. Terus saya bilang, saya cerita, Mas Lukas, Mas Prayitno, kok sepertinya gelisah? Iya, anakku sakit. Oh ya, akhirnya saya punya nomor teman saya dokter. Repka, tolong cepet ke rumahku, anakku sakit. Lalu cepat ditanganin ya, cepat ditanganin. Jadi ketika ditangani, saya diikut conference itu bisa lebih tenang lagi. Paling tidak, walaupun saya secara fisik tidak, tapi saya ngontak dokter yang kebetulan dulu dokter itu juga pernah belajar pada saya. Jadi cepat diatasin, diurusin saudara-saudara. Akhirnya amanlah, aku tenang ya. Jadi bagi saya pribadi, saya menekankan Tuhan, keluarga, baru pelayanan, termasuk di gereja. Ya, ini prinsip yang diajarkan kepada saya. Nah, dampak daripada saya punya prinsip seperti itu tuh, kami sungguh menikmati ya dampaknya dari kecil anak saya itu. Ya kalau saya juga pernah ya waktu awal-awal sangat ditekankan mesbah keluarga. Saya juga sempat merenung juga karena background saya kan bukan di situ ya. Mesbah keluarga itu lebih ketat lagi kalau di kami dulu ya. Mesbah keluarga. Tapi saya mendengar teman-teman,
ada banyak orang yang membuat mesbah keluarga tapi dipaksakan. Artinya sesuatu yang ini kewajiban yang ketat. Itu anaknya kecewa banyak. Aku melihat. Jadi bagaimana mesbah keluarga itu bagaimana dinikmati oleh seluruh keluarganya. Dia berdoa bareng atau baca renungan singkat, lalu kita sharing terus harus bekerja. Itu bagus. Tapi ada yang sangat fanatik. Jadi mesbah keluarga itu kayak suatu hukum Taurat, harus. Kalau nggak harus, ini menjadi dampaknya kurang bagus. Nah, ini saya nyorotin dari segi mesbah keluarga ya. Nah, itu saya lakukan tapi dengan cara sambil agak sedikit bercanda, bergurau, bermain gitu ya. Relax. Jadi anak-anak itu punya kesan ya. Waktu dengan saya kontak keluarga, saya setiap malam minggu sengaja saya tidak mau bersentuhan dengan pelayanan-pelayanan yang sifatnya di luar keluarga. Malam minggu bagi saya adalah khusus untuk ketiga anak kami sama istri ya. Jadi tiap malam minggu itu saya selalu bawa mobil, istri saya di samping, 3 anak kami di belakang. Jadi selalu keluar mencari warung atau mencari kantin atau mencari tempat yang rileks, makan bareng ya. Dan saya melihat ketika saya ibadah di mobil itu, anak-anak tiga-tiganya menyanyi gitu, terus mereka debat-debatan gitu kan. Terus saya bilang gini, yuk kita mau makan di mana? Si Dian yang paling kecil, wah aku suka steak ya. Satunya lagi sate, satunya apalagi. 3 anak itu beda pendapat. Nah, karena beda pendapat, mobil saya setir, saya langsung saya arahkan ke warung kecil, warung kacang hijau, teman-teman. Jadi saya lihat anakku itu mukanya cemberut di kacang hijau itu. Yuk, ayo makan kacang hijau itu kan murah ya, murah. Jadi dia cemberut. Ingat terus sampai sekarang katanya itu. Oh, papa gue waktu kecil aku diajak ke kacang hijau. Itu kelas rakyat katanya. Jadi tapi sekarang kalau anak-anak sudah mandiri, sudah kerja itu kan, kalau dia datang mengunjungi papa mamanya itu, ibu bapak istri saya sampai geleng-geleng kepala. Dia selalu mengajak restoran yang mahal. Satu kali makan bersama saya, kadang-kadang anakku Dian yang meluncur dari Jakarta, meluncur anakku dari Bandung meluncur. Itu, Dek, kamu tuh neraktir papa mama ini sebenarnya itu gajinya mama sebulan. Istri saya ketawa-ketawa aja. Mah, itu dia kan dendam, mah. Waktu kecil kita ajak ke kacang hijau, tapi sekarang dia kalau pulang itu pengen ngajak mamanya kalau makan minum itu selalu di restoran yang mahal. Kenapa? Itu dia itu menunjukkan kasih sayangnya kepada pak mamanya. Udah biar nggak apa-apa. Ya itu teman-teman, itu pengalaman. Ini saya katakan begini, dampak di keluarga saya dengan mengadakan ibadah sambil ngobrol di mobil ya. Kadang-kadang juga sambil kadang-kadang siapa yang bisa baca Alkitab, nanti satu Alkitab tak kasih Rp3.000. Jadi anak kami Randy itu yang pertama itu kelas berapa ya, kelas 5 SD itu sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Tak kasih hadiah Rp3.000. Terus tahap kedua nggak tak kasih hadiah. Dia ketika kuliah dia cerita, papa gue itu saya suruh baca Alkitab, 1 kitab diberi Rp3.000. Yang tak kejar uang, kata anak saya Randy yang pertama. Tapi itu sangat terkesan. Ya, tahap kedua dia baca tapi nggak dikasih uang. Dia cerita ingat waktu kecil itu melekat kepada anak saya. Nah, ya mungkin ini teknik hadiah ya, tidak selalu efektif, tapi untuk anak saya yang Randy kok itu akhirnya melekat ya. Dan ini pengalaman di keluarga ya. Jadi ketika anak kami itu juga akhirnya bekerja dengan mandiri ya, arti bukan jadi pengusaha, bukan. 3 anak kami itu ada satu di Indofood Jakarta, satu di Maranatha, satu di perusahaan. Dan dia posisinya penting semua. Dan saya melihat mereka juga melayani di marketplace ya. Itu karena apa? Dia banyak sekali kalau cerita-cerita.
papa gue waktu kecil begini, papa mama gue gini. Ternyata yang dilihat itu apa yang dilakukan, bukan apa yang tak omongin. Dia ingat betul apapun yang kami di keluarga itu dia katanya kalau malam minggu itu acaranya seneng banget karena acara keluarga selalu diajak makan ya, kata mereka ya. Terus tua juga kita pergi kadang-kadang ke Kuningan, naik agak lihat pegunungan gitu, mereka terkesan sekali. Jadi di suasana ibadah tapi di dalam mobil itu saya menikmati bersama anak-anak, menikmati sampai sering terkesan. Mereka itu tiga-tiganya bekerja di luar kota, tapi dia juga melayani. Saya lihat Tina, Randy, Dian, anak saya itu juga melayani di marketplace, dan ada jiwa-jiwa yang dibawa ke Tuhan juga dari unbeliever. Dia menjadi percaya. Nah, saya bersyukur ya, keteladanan kami orang tuanya itu yang lebih melekat daripada kita ngomongin tentang ini itu, apalagi teologis itu dia enggak. Tapi akhirnya dia justru semakin dalam, otomatis karena melihat papa mamanya menjadi berkat banyak orang. Waktu itu dia juga mengamatin ya. Nah, dari ini dampak daripada dalam konteks bagaimana, jadi mengajarkan anak bertaat, beribadah itu tidak disuruh-suruh, itu sesuatu yang melekat kepada anak-anak, sehingga dia menikmati kehidupan ini. Walaupun bagaimana saya jika cerita kalian, kalau di marketplace, di dalam kehidupan nyata, kalian akan menghadapi banyak hal problematik. Anak saya waktu di Jakarta kan, kenapa sengaja tak sekolahkan di Atmajaya Jakarta? Karena ketika di Jakarta itu problematiknya lebih banyak dan tantangannya lebih keras. Kamu di sana, Papa pengennya ini, Papa gimana, cocok nggak kamu di Jakarta? Oh, senang aku Pak, Jakarta di metropolitan. Oke. Tapi pikiran sayanya sebagai orang tua itu life education, life learning, sekolah kehidupan, life school itu bagi saya penting. Tapi ketika di Jakarta pernah dia naik Grab atau apa itu, HP-nya dicopet. Wah, dia pengalamannya banyak di Jakarta. Itu justru yang penting daripada kamu di bangku kuliah. Dan akhirnya itu terkesan bahwa ya anak-anak akhirnya juga di sekolah juga ada yang menjadi asisten dosen. Jadi sukses itu bukan karena kita banyak ngajarin, tapi menjadi keteladanan. Ya, itu yang saya nikmati dengan anak-anak. Saya sendiri sebagai keluarga, kami menikmati keharmonisan kami, saya istri dan ketiga anak kami. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah itu bagian dari hidup. Aku selalu bilang, nah, masalah itu adalah teman hidup. Jangan difokusin yang itu teman kok nggak bisa hilang. Semua masalah di dalam Tuhan selalu ada solusi. Itu dipegang sekali sama anak-anak. Karena memang mereka melihat papanya, mamanya bagaimana mereaksi sebuah masalah, itu keyakinannya itu, dan selalu ada solusi. Makanya dia nggak pernah, dia kalau kita nggak takut, papa mama gue memberi contoh bahwa masalah itu temannya hidup katanya. Masalah itu adalah juga justru kita tempat untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, kata mama gue katanya mereka. Atau sama jadi ketika anak saya sakit di Jakarta beberapa bulan yang lalu, ketika teman-teman Kingdom Family ke Cirebon, itu dia dalam kondisi di rumah sakit mana itu di Jakarta itu, banyak sekali yang ngunjungin anak saya itu di rumah sakit itu ya. Saya juga sempat saya nungguin anak saya beberapa hari di sana. Dia ngomong sama semua teman-temannya, papa gue itu orang yang dia bilang, katanya saya itu adalah pelawak yang punya iman. Pelawak yang imannya kuat. Hah? Pelawak yang punya iman maksudnya apa? Papa gue itu suka humor katanya. Pokoknya suka yang sesuatu yang humor-humor gitu, papa gue senang. Namun dia imannya kuat sekali. Dan itu disaksikan kepada teman-temannya yang lain. Jadi saya juga tanpa ragu ketika saya melayani banyak gereja. Ketika saya mulai masuk di pelayanan, saya berdiri di mimbar itu dengan yakinnya bahwa tadi Nathan bahwa seorang yang memimpin keluarga dengan baik, dia punya keyakinan yang kokoh bahwa di jemaat pun dia akan baik.
Itu yang kami melayani ya. Tanpa ragu-ragu saya juga melayani masyarakat luas untuk pemberitaan kabar baik. Enggak ragu-ragu. Karena apa? Ya, karena karunia Tuhan bagi kami keluarga, karena kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga kami aja membuat kebun ini ya teman-teman yang sudah mengunjungi kami. Kami itu kalau saya hitung hampir setahun ini 1.000 orang lebih yang mengunjungi di kami ini. Ada yang dialog, curhat, masalah tanya tanaman, masalah kehidupan, banyak sekali di kebun ini ceritanya seru. Banyak orang juga akhirnya pinjam Alkitab, ada yang pinjam Alkitab sampai nggak kembali, ada yang macam-macam. Tapi kami menikmati, ini adalah publik. Ini sudah tidak bicara lagi gereja, tapi mereka bagaimana mereka melihat kehidupan kami dan kebetulan kami di sini saya dan hanya istri aja karena anak-anak di luar kota. Tanpa ragu-ragu ya, baik dalam konteks pelayanan, dalam konteks keluarga, kita saling menguatkan, saling mendukung, saling menolong, itu terjadi di kami ya. Mari kita merenungkan. Karena jika seseorang tidak tahu bagaimana memimpin rumah tangganya sendiri, bagaimana dia dapat memelihara jemaat Allah? Mari kita refleksi diri. Kita ini banyak di mana-mana khotbah. Kita di Kingdom Family khotbah, di komunitas khotbah, di mana-mana khotbah. Ingat teman-teman, ini adalah warning, adalah marilah kita, menurut saya, marilah kita ini mengutamakan Tuhan, keluarga, baru pelayanan. Saya tidak mau terbalik. Pelayanan dulu, keluarga, Tuhan, no. Tuhan, fellowship with God, harmonis ya. Kita dengan intim with God, with Lord, itu adalah nomor 1. Jadi kalau saya bangun, selalu saya memuji Tuhan dulu, saya belajar untuk menyanyi, dalam konteks saya punya rekaman saya sendiri yang lucu-lucuan, lagu-lagu pakai gitar, pakai piano, tak dengerin sendiri ketika saya teduh, saya baru keluar dari kamar tidur, gabung KFI kalau pagi ya. Nah itu nikmat sekali ya. Nah, jadi teman-teman perlu sekali lagi direnungkan bahwa 90% seorang pemimpin keluarga adalah karakter dan attitude. Kemudian hanya yang sifatnya keterampilan memimpin jemaat maupun pemimpin mengajarkan prinsip-prinsip di keluarga itu sangat sedikit kecil. Kalau kita punya karakter yang kuat seperti tadi dirinci tadi, itu saya punya keyakinan dampaknya besar. Tuhan memberkati. Amin.